Hai guys, balik lagi di Uki Calvin bersama saya Uki. Nah, di video kali ini seperti biasa ya, update yang terbaru dari kasusnya Vina guys. Mudah-mudahan hari ini hari yang cerah dan mudah-mudahan Peggy Setiawan cepat-cepat dibebaskan. Begitu pula dengan 8 pidana yang lain guys. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian hari ini sehat ya guys ya, dan dalam lindungan Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap semangat untuk pantengin sampai selesai guys kasus ini ya. Nah, kalau nanti selesai aku mau nanya dulu nih, seandainya nanti kasus ini selesai dan Peggy dinyatakan tidak bersalah dan 8 pidana ternyata bisa dibebaskan, mungkin polisi mencari lagi nih, mencari lagi DPO-nya nih. Mungkin nama-nama yang disebutkan seperti Peggy Setiawan, Mesti Dani, terus Andi, ini berhati-hati ya yang tinggal di Cirebon. Wah, siap-siap nih kalau misalnya nanti dicari lagi nih DPO-nya nih. Kalian harus harus siap-siap nih yang nama-nama ini, kalau bisa ganti nama, takutnya terseret lagi guys. Nah, kita lihat videonya seperti apa yuk. Langsung aja nonton videonya guys ya, baru kita nanti reaction. Kemudian yang kedua, bahwa klien kami Peggy Setiawan ditangkap dan ditahan oleh termohon Kepolisian Daerah Jawa Barat karena adanya laporan Rudiana pada tahun 2016 dan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Oleh karena itu, demi keadilan dan demi tegaknya hukum, mohon untuk kesaksian dari termohon besok, Rudiana atau itu Rudiana tahun 2016 dihadirkan di persidangan. Aku suka banget si abang ini ya, keren ya. Dia kayak apa ya? Fisiknya, badannya itu kelihatan kayak TNI, gagah gitu, gagah berani gitu guys. Dan menegak keadilan, dia orang-orang seperti jujur gitu ya, dari wajahnya ya gitu ya. Aku lihat ya. Bukan karena dia membela Peggy Setiawan, tapi aku lihat wajah-wajah penuh dengan kejujuran gitu guys, membantu orang-orang seperti seperti Peggy gitu ya. Yuk kita lanjut ke video selanjutnya guys. Ya, keberatan tadi pertanyaan sudah ditanyakan, dia ulang. Belum, saya belum masuk ke pertanyaan. Belum. Ke pertanyaannya. Ya. Di Jawa Barat ini 5 nama Peggy Setiawan. Apa yang harus dilakukan oleh penyidik demi melakukan penegakan hukum menimbulkan rasa keadilan? Apakah cukup menangkap dan menahan satu Peggy Setiawan atau 5-5-nya harus dipanggil untuk dimintai keterangan? Demikian. Jadi untuk mengusut kasus tersebut, kelima Peggy Setiawan itu mesti diperiksa. Jadi 5-5-nya harus dipanggil kemudian diperiksa. Iya. Terima kasih. Mantap, keren. Ya harusnya 5-5-nya ya, 5-5-nya itu ditangkap, diinterogasi juga gitu. Jangan pilih kasih. Kalau gini jadinya pilih kasih guys, sedangkan buktinya itu belum ada. Kecuali emang udah ada bukti sidik jari, sudah ada sidik jari mungkin bisa dibuat ya. Kalau CCTV kan nggak bisa dibuat gitu ya. Nah, kita lanjut lagi di video selanjutnya guys. Saking tebal amplop coklatnya, geng Polda sampai khusyuk nyebut motor Honda aja pakai it hard, it home kata dia. Honda. Saudara tahu dari mana rekan-rekan yang mengantarkan saudara kembali ke tempat kerja? Apakah di dalam perjalanan Keren tiba-tiba ada kendaraan motor nyalip kendaraan yang saudara tumpangi sambil bonol gitu. Begitu dilihat Peggy tidak ada terima Nggak kasih. ada, terima kasih. Saya suka bapak ini, aku nggak tahu nih siapa namanya bapak ini ya. Keren nih bapak ini. Ketawa lagi. Aduh, keren. Nanti tidak akan menghadirkan saksi, hanya ahli. Ya. Apakah itu akan melemahkan? Namanya perjuangan semestinya segala ruang itu harus diisi. Ditanya oleh hakim berapa orang saksi, semestinya jawab saya punya 1000 orang saksi. Walaupun tidak Karena misinya adalah meyakinkan hakim. Berapa saudara akan menghadirkan ahli? 2000 ahli akan saya hadirkan. Berapa alat bukti? 3000 alat bukti yang saya hadirkan.
Tetapi kalau kemudian sejak persidangan sesi pertama pun dari pihak Polda Metro Jaya sudah mengatakan kami tidak menghadirkan saksi dan hanya satu orang ahli, kok saya membayangkan ada lutut yang gemetar gitu. Jadi sah sudah Pak Tony, Pak Mohtar, Bu Yanti, dan teman-teman penasihat hukum PSI ini memang advokat kampung tapi tidak kampungan. Semangat juang mereka, kecerdasan mereka, nyali mereka, kompakan mereka sungguh istimewa menurut saya. Dan itu terlihat. Tanpa ada nama besar di jajaran penasihat hukum PS, tapi kaliber mereka sangat-sangat Istimewa. istimewa. Tuh, istimewa guys. Iya sih hebatnya. Dan mungkin ada amalan apa yang membuat Peggy ini banyak yang membantu ya guys ya. Ya mungkin karena dia suka baca surat Yasin, kemudian kan katanya suka sholat, suka ngaji gitu ya, kata si Bondo ya. Pas kemarin di pra peradilan kan dia ditanya tuh sama si penyidik katanya teh. Dan si Peggy mungkin karena banyak sholat, terus suka sholat, terus suka ngaji, jadi otomatis ini yang Allah kasih gitu ya, yang Tuhan kasih ketika Peggy dalam keadaan kesulitan seperti ini guys. Wah, banyak yang membantu, bersyukur ya. Kuasa hukum Peggy Setiawan meminta majelis hakim untuk menghadirkan Ibtu Rudiana dalam sidang. Ingat, sidang gugatan pra-peradilan itu sangat berbeda dengan sidang pokok perkara. Begitupun hak dari majelis hakim tentu berbeda. Bila sidang pokok perkara, hakim memiliki daya paksa untuk menghadirkan saksi dan lain sebagainya. Namun berbeda halnya dengan hakim untuk sidang pra-peradilan. Tidak bisa menggunakan dengan cara yang sama karena tidak memiliki daya paksa. Itulah perbedaannya. Maka tidak memungkinkan bila hakim di sidang gugatan pra-peradilan untuk menghadirkan Ibtu Rudiana. Itu sangat mustahil. Terkecuali bila memang Ibtu Rudiana juga berkenan. Nah, itu lain cerita. Namun pada intinya hakim pada sidang gugatan pra-peradilan tidak memungkinkan melakukan hal tersebut karena tidak memiliki daya paksa. Iya ya, seorang Rudiana itu pengecut banget guys. Wah, parah sih itu orang. Bakal jadi ini ya, bulian seumur hidup dia guys, karena ya sudah melakukan hal kejahatan seperti ini sih ya guys ya. Penyidik langsung main tangkap aja, itulah akibatnya jadi sampai di sini. Bro, lihat ekspresinya panik gitu guys, tersindir dengan namanya ini, panik dia panik. Tuh lihat, tuh. Sudah, jangan dikomentari. Sudah. Artinya ahli berpendapat sekarang bahwa yang diuji dalam pra-peradilan adalah sah tidaknya penangkapan penahanan. Iya. Nah, seandainya yang diuji sah tidaknya penangkapan penahanan, lalu apa kriteria sah tidaknya penangkapan menurut KUHP ahli? Mohon penjelasannya. Sah atau tidaknya penangkapan menurut KUHP, jadi penangkapan yang dilakukan oleh penyidik itu setelah adanya gelar kasus ditetapkan jadi tersangka maka ditangkap. Enggak ditangkap dulu baru digelar perkaranya belakangan, bukan itu. Ahli, gini ahli. Ini lihat wajah bapaknya kayak panik guys, panik. Yang saya tanyakan adalah bukan sah tidaknya penetapan tersangka, tapi satu saja dulu ahli. Ya. Sah tidaknya penangkapan. Ya. Ahli bisa menyampaikan nggak sah tidaknya penangkapan menurut KUHP itu apa saja sih? Mohon penjelasannya ahli. Ya, jadi sah atau tidaknya suatu penangkapan, sebelum penangkapan itu penyidik kan pasti sudah manggil. Ada satu surat panggilan kepada. Satu. Ya. Yang kedua kalau itu misalnya tidak datang dipanggil yang kedua kali. Lihat, panik banget guys. Aduh, Profesor Dr. Suhandi. Oh, namanya Cahaya. Wah, keren ya, sesuai dengan namanya. Menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe kalau kalian pengen subscribe. Kalau nggak juga nggak apa-apa. See you guys.